selamat pagi teman-teman semuanya. Good morning Lila, Yu, Oki, Monami. Selamat hari Rabu ya. Hai. Monami, Monami ingat cake mocha ya, yang ada bola-bola coklat di atasnya. Lelah, panggil saya baru jam 7:02, situ udah nantangin ngomong makanan. Iya nggak sih? Ya, Eh, Monami kan ya, Monami kan? Ya. enggak. Aku kalau Monami itu aku sukanya arem-arem. Oh iya, sosis Solo. Sosis Solo, terus aku suka pisang goreng sama kue lumpur. Oh, dua asin satu manis ya. Mm-mm. Kayak kayak kotakan konsumsi kalau di belakang panggung. Iya, dua asin satu manis. Biasanya dua manis satu asin tuh. Ya kan? Iya, Gitu iya, iya. ya. Kue Oh, kue mokanya nggak loh, cake mokanya nggak loh, cake enggak, mocha. karena cake mocha tuh enakan punya Mutual Bakes buat gue. Oh iya, benar 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 benar. Nih, Iya sih. gue punya satu temen namanya Chris yang kerja di LV. Dia tuh cuman suka satu kue dari Monami. Apa tuh? Celorot. Beneran. Tadi ada yang bilang celorot tuh. Celorot enak di Monami. OKL bilang celorot, Kak. Gue jadi tahu kue celorot itu apa gara-gara Chris. Oh. Kenapa dia suka celorot? Apakah karena dia suka celorotin celananya? Gue nanya. 703, iya. Iya betul. 703. Apa tuh 703? Joe. Joe. 703 dibaca Joe. Lu jam 7:03 udah nantangin ya, pengen gelut. Heeh. Baru 3 menit. Udah udah bikin emosi. Oh, boh. Lu kalau puasa tuh kayak apa ya kira-kira ya? Kenapa? Lu kalau puasa kira-kira kayak apa ya? Biasa aja. Bo, dulu zaman papi mami gue masih hidup, kita itu tiap suruh pilih mau puasa Senin atau puasa hari Jumat. Nah. Nah, kita lebih memilih hari Senin karena hari Jumat dulu zaman sekolah, Jumat itu lebih panjang di sekolah karena ada Oh. ekskul, ada ini, ada itu. Kalau Ya, di ya. rumah gue, kalau mami papi gue kan galak ya, Wet. Kalau gue puasa dan gue cuma tidur-tiduran aja, Bo, ditendang kita, say. Masa? Jadi lo harus beraktivitas tuh, nggak boleh tidur siang, nggak boleh apa, berkegiatan. Oh, oke. Dulu gue rajin puasa sampai kuliah gue masih suka puasa, tapi begitu papi mami nggak ada, gue udah kali ya. Hmm, ya. Lu gimana nih? Kondisi emosi, kondisi badan di hari puasa ke-9 ini gimana nih? Coba, coba, coba. Udah mulai kesiangan. Udah mulai kesiangan. Udah mulai ke... Ya, udah. Kemarin tidur tuh jam 12. Bangun tuh jam 4 hari ini. Itu kan udah mulai tanda-tanda ya. Karena kan imsak 4.30 kan. Jadi lu cuma Hmm. punya 30 menit untuk ini itu. Iya, dan gue belum punya makanan, jadi mesti manasin dulu, mesti masak dulu. Kalau boleh tahu, kenapa tidur jam 12 udah tahu mesti bangun sahur? Itu dia. Nggak bisa tidur, banyak pikiran. Oh, padahal udah meditasi, udah Iya. ashwagandha, udah apa Udah, segala. udah, Hmm. udah. Ashwagandha apaan sih? Habis ini lu Google ya, ashwagandha itu herbs yang akan bantu Oh, lo menenangkan stress level lo. oh gitu. Oh, kalau 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 herbs atau bahan-bahan organik yang bisa meredakan suara-suara dalam kepala dan juga pikiran-pikiran apa kira-kira? Oh, itu ada je dot tin pala. Sama kayak je m'appelle tapi ini je dotin pala ya. Ya, ya. Dia dia je dotin pa Hmm, lah iya. dia namanya. Ya, 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 ya.
Jahat lo sih. Padahal kan itu salah satu penyebab pembuluh darah kepala pecah loh. Ya. Terbentur keras. Aduh, lo dibawa serius. Aku tuh mau bahas beberapa hal sama kamu. Emang apa Apa sih? tuh? Teman-teman kan juga jadi ikutan komentar tuh. Overthinking ya Kak Iwet jadi nggak bisa tidur ya. Gue nggak tahu. Nih antara gue kan gue memang punya bakat overthinking ya. Atau jangan-jangan ini adalah akibat dari si suplemen gue yang kemarin gue cerita itu. Kemarin sore ya gue cerita ya. Kemarin sore kemarin pagi sih. Bo, Korek. sore. Iya. Jadi gue tuh gue kan on banget ya. Kalau siang tuh gue on banget dan dia tuh kayak bisa diklik, lo on lagi, klik on lagi gitu. Nah, ya gitu. Jadi kayak nggak boleh kestimulasi sekali langsung vet gitu. Dan tidur gue penuh sekali dengan mimpi. Oh berarti itu otak lo masih aktif. Maksudnya Itu dia. ya, lo masih sibuk mikir. Mungkin lu coba ya, Iya. lu analisa hari ini. Kan teman-teman juga suka gitu ya. Hmm, Kalau lu tuh hmm, overstimulated menjelang tidur, you don't ah, you don't have the time to decompress. Kita kan kadang kayak ah, tidur tuh masih kayak OHP gitu, otaknya tuh masih iya, jalan gitu. iya, Lu 1 jam menjelang tidur, lu dikompres dulu. hmm, Decompress your mind, maksudnya bukan dikompres ya, decompress. iya, iya, Jauhin blue lights, lu udah nggak ngelihat kerjaan, nggak memberikan stimulasi tambahan kepada otak lo. Sama, nah iya. itu sarannya Septi bener, suplemennya kurangi dosis. Oh, Minumnya iya pas kali ya. sahur, jangan pas buka. Lu minumnya pas kapan? Udah. Pas sahur, akhirnya hari ini gue nggak minum. Atau jangan-jangan lu minumnya pas makan siang? Nggak puasa dong. Tapi ya, ngomongin soal mimpi, gue baru ngobrol sama seorang teman, lucu banget deh. Justru dia sangat menikmati sekali ketika bermimpi. Dan mimpinya dia lucu banget, Bo. Mimpinya dia itu kayak lagi main game. Jadi mimpinya itu bisa tiba-tiba eh jadi apa namanya itu berperan dalam satu scene dari zombie apokalips ya. Apokalips ya. Hmm. Itu. Terus nanti ada lagi yang dia jadi game apa yang tembak-tembakan gitu. Kok bisa ya? Gue sih, I mean Iya. I enjoy my dreams gitu. Tapi gue nggak pernah mimpi yang kayak gue main games gitu. Mungkin, probably Iya. because I'm not a gamer. Mungkin juga karena dia terlalu terini sama gamenya dia. Cuma gue sampai, oh ya, bisa begitu ya? Iya, suka banget dia. Jadi dia kalau mimpi itu malah kayak kan gue tanya bangunnya capek nggak? Nggak, karena dia menikmati sekali. Wah gitu, wah gitu. Gue itu ya Iwet ya, gue tuh sangat berhati-hati sekali dengan apa yang gue konsumsi menjelang gue tidur. Kenapa? Karena itu akan masuk ke dalam kepala lo ya. Iya, konsumsi itu berarti maksudnya gue dengar, gue lihat, gue lakukan. Ya, Contoh, contoh ya. Kayak gue kan biasanya tuh udah di kamar tuh 8.30, gue I meditate, I do my journal, I pray gitu ya. Tapi kan abis itu biasanya gue udah, karena gue meditasi masih pegang handphone, karena meditasi gue di handphone, masih suka pop up kan gitu, WhatsApp lah apalah, gue berusaha untuk nggak buka sebenarnya. Semalam sebelum gue meditasi udah gue berdoa dan jurnal, tiba-tiba notifikasi Instagram, gue buka dong. Hal pertama yang muncul adalah postingannya insert di Instagram, berita meninggalnya Doni Kesuma. oh iya, benar. Kemarin ya. Gue tahu tuh, berita itu tuh triggering buat gue. Gue Ya, langsung tutup handphone gue. As much as I'm very curious on what had happened to him, gue nggak mau baca. Karena gue udah mau tidur, gue takut kepikiran. hmm, Kenapa gue hmm, bilang triggering? Seperti teman-teman tahu, gue pernah serangan jantung. Dan Doni kan beberapa hari lalu tuh dilarikan ke rumah sakit, serangan jantung kan. Dan dia punya betul. heart condition. Gue tuh sebetulnya bertanya-tanya, dia tuh serangan jantung, meninggalnya karena apa ya? Ya udah tahu karena serangan jantung. Tapi what is his heart condition basically gitu. Tapi karena gue udah mau tidur, Oh, gue takut kepikiran web. Jadi gue nggak mau baca. nah, Nggak gitu gue. nggak ada infonya kok, cuman serangan jantung aja. Iya kan? Iya. Mm-mm. Mm-mm. Heeh.
Jadi Oh, seperti itu. Gue tuh nggak mau. Gue takut. Gue nggak suka. Gue menuju tidur. When I'm winding down to my sleep, ada yang masuk gitu. Nggak mau gue. oh. Ini tukang jualan bilang info anaknya dipastikan bukan serangan jantung tapi lemah jantung kak, katanya gitu. Oh, lemah jantung. Iya, iya, iya. 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 By the way, ngomongin soal notifikasi, lo tuh nggak matiin notifikasi Instagram, notifikasi WhatsApp ya? Dia pop up ya? Mati. Tapi kok pop up? Pop out tapi nggak ada bunyi. Jadi dia cuman badges gitu ya. Iya. Justru itu, ada muncul ya? Badges Muncul. gitu muncul ya? Muncul. Gue nggak soalnya. Karena gue tahu gue akan ke distract. Oh, gue kayaknya mau gue sebenarnya pengen gue matiin tapi gue nggak tahu caranya. Oh, Tapi oke oke oke. untungnya dia nggak ada bunyi. Oh, iya 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 iya. Iya. Gue kalau gue soalnya semua gue ilangin di komputer, di handphone itu gue nggak akan ada yang pop up gitu. Gue anaknya gampang ke distract. Hmm. Speaking of distraction, kita juga ingin mengucapkan selamat, salam sehat, semangat sehat untuk Ani yang beberapa hari lalu, ingat nggak, kita pernah kirimkan doa karena dia kemo. Nah, hari ini adalah hari kemo terakhirnya. Semangat Ani, sehat-sehat ya Yang ya. Lalu ada yang nanyakan, Kak, gimana tuh? Karena gue baru posting foto gue sama Joe Taslim. Gimana akhirnya wawancara Joe Taslim? Wawancara Joe Taslim itu udah lama. Gue baru posting karena baru boleh sama Bazar. Sebenarnya gara-gara gue wawancara Joe Taslim, inget nggak? Waktu itu gue cerita di siaran pagi, gue menganggap kalau dia seksi. Itu gara-gara gue wawancara dia. Lu lihat nggak postingan gue? Lihat, ternyata dia pakai bajunya itu ya, you can see ya, you can see. Live. Alias leg bong ya, leg bong. Iya, bukan cuman itu Iweb, tapi lu lihat gak itu yang gue foto kan a series of picture carousel Iya, di iya, Instagram. Lu lihat iya, gak? Itu tuh dari itu kan candid semua ya. Manajer gue foto tuh iya. gitu. Lu lihat cara dia menatap lawan bicaranya? Lihat, lihat. Walaupun matanya kecil tapi dia bener dia tatap bener ya mata lo ya. Dia tuh nggak ada lepas. Ini kan gue, ini Heeh, kamera gitu. Dia heeh. nggak ada tuh ngelihat ke kamera apa atau conscious kesadaran kamera atau orang lain. Enggak, dia tuh udah ngeliatin gue ngomong aja gitu. Gimana gue nggak merasa Thanksin. merasa berarti banget gitu kayaknya gue. Lo merasa karet ya, karet thanksin ya lo ya. Gue kebayang kalau gue perempuan tuh gue ayam gitu pasti gue. Lo merasa rubber yes. Karet thanksin. Gue tuh merasa coklat Kayak lo mau brownie. nunduk, kemana nih? Mata gue gimana nih? Gimana nih? Eh. Kayak coklat meletet-meletet ya, say. Kayak coki-coki udah tinggal setengah ya. Kalau masih penuh kan dia masih tegak ya. Kalau udah diisap tuh kayak eletoy, eletoy. Siapa emang tuh si Jo tuh? Bisa banget, tapi iya loh. Tapi benar again ya Iwat ya, gue kan jadi perhatiin ya, is it only Joe gitu ya? Enggak sih, ada beberapa bintang-bintang Reza gue yang kan juga gitu. Reza iya, kan juga gitu. iya beberapa Iya bintang-bintang kan? yang gue wawancara itu gitu. Angga Yunanda, Kristo, Nah, terus hmm, Raisa itu juga gitu. Kalau gue dia matanya ngeliatin gue aja, ntar gue senyum dia senyum gitu. Terus iya, iya sih, gue tuh suka sekali iya, ngeliatin foto-foto candid web gitu. iya, Jahri iya, iya, Stokes iya, juga begitu gitu. Tapi iya, iya, iya. kenapa gue baru ngeh ya? Bego ya. Iya. Reza itu kan nggak cuman eye contact, tapi juga dia touch kan. Reza siapa nih? Rahadian, Oh iya, iya. Reza very he permissive. is very touchy kan. Ya. Iya kan, jadi kalau apa dipegang, dipegang gitu kan dia kan. Mm-mm. Mungkin dia Iya, mau iya. mungkin Reza pikir gue semacam pancake, dia mau ngetes masih anget nggak nih gitu.
Enggak, dia dia tahu lu nenek-nenek duduknya jatuh jadi dipegangin sama dia. Dia pikir nih glosor nih kayak dikit lagi nih gue pegang deh. Gue lihat postingan lu dan gue baca kan lo bilang kan. Pokoknya dia tuh sangatlah atentif, perhatiin lo bener-bener, ngeliat lo di mata apa segala macem gitu-gitu. Gue baca. Iya. Karena ya, itu yang gue sebut sebagai kalau bahasa body language disebut sebagai micro body language. Jadi Hmm. kalau body language biasa aja lu bisa kontrol kan, ya. You Ya, have a sense of control to your body language misalnya gitu. Jangan ya, pegang deh gitu. Jangan terlalu ngondek deh gitu itu. Tapi kalau micro body language biasanya lo nggak bisa kontrol. Kayak kalau lo hmm. misalnya lo Iwet, Iwet ngucapin sesuatu yang Iwet nggak suka, gue akan agak sedikit melotot, sedikit aja itu micro. Itu menunjukkan ketidaksukaan. Itu kan micro ya Iwet ya. Gue tuh paling suka memperhatikan micro body language dan juga micro expression di dalamnya. Karena Ya, menurut gue itu yang paling jujur. Dan buat gue, ya. laki-laki yang sangat secure terhadap diri dia, itu orang yang kayak Joe, kayak Angga, kayak Reza gitu yang dia nggak narsisistik gitu, nggak yang sibuk gitu ngeliatin. Aduh muka gue gimana nih di kamera? Aduh nih sebelah gue bencong, jangan pegang deh nanti gue ikutan bencong. Aduh nggak yang gitu loh, santai aja gitu. You know? Ya, 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 ya. Simple things often the truest kalau katanya Saturnander. That's it. That's it. Ferry Aditya nanya, Nut Nut Challenge gimana Kak jadinya? Nat Nut is up there in the universe. Gue udah kasih nomor telepon gue ke Nat Nut ya. Jadi kita lihat aja apakah memang ada jalannya atau tidak. Cailah kalau emang terbuka jalan ya berarti emang it is meant to be. Ya, ya, ya. Yang penting udah berbalas, udah dinotis ya. Kalau lu tuh ada di muka bumi ini ya. Gue lagi nyari target berikutnya. Siapa lagi nih podcast di muka bumi ini yang seru yang pengen gue colek? Pothap, pothap, pothap. Potapnya Vidi. Iya, Vidi sama Dedi atau curhat Bang Denny. Potap berdua lu yuk mau nggak? Ini ngomong apa? Ya mana gue tahu. Emang gue kreatifnya. Lagi sibuk katanya. Pras PWK sih, gue setuju Pras PWK. Pras PWK. Heeh. Pras PWK Dia RAD nama panjangnya Prasetyo siapa gitu, tapi nama podcastnya tuh PWK. Pras PWK Iya, PWK. PWK. Oh ya, oke, gue cari. Seru. Ah, seru, seru, seru. Lucu. Oke. Heeh. Satu-satu aja. Pras Teguh. Pras Teguh namanya dia. Oh, Pras Teguh. Oke, gue cari terus gue kontak ya. Iya, namanya Pras Teguh. Podcastnya PWK. Oh, PWK juga grupnya Dedi. Iya, grupnya Dedi juga. Gue tuh kadang-kadang gini loh teman-teman ya. Gue tuh kadang-kadang gini. Gue tuh kalau nawarin diri gue pengen jadi tamu di podcastnya mereka, mereka tuh mikir gak sih? Aduh, mau ngomongin apa ya sama dia? Gue tuh takutnya terlalu Ya gitu loh. itu dia makanya. Ngomongin apa ya gitu. Oh, PWK itu podcast warung kopi. Iya, lu nggak tahu yang itu loh, yang backgroundnya tuh kayak di warung itu, Oh, gue yang dia tahu. Yang rambutnya pakai kopiah. gondrong. Iya, yang gondrong. Oh, oke oke Iya, oke. iya, 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 iya. Oh, oke 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 oke. Makan Indomie nggak mau gue, ngopi aja mau. Iya, dia dan kopinya kopi tubruk dia. Kalau gue berarti makan Indominya nanti. Emang semua tamu harus makan Indomie? Iya. Oh, oke oke oke. Iya 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 iya. Tenang ya, nanti gue akan colek satu-satu. Kemarin gue baru colek Mas Aji Santoso Putro. Pengen tahu aja. Oh, oh ya? Mas Aji juga punya podcast kan? Ada. Ada. Udah lo ini, udah lo colek dia. Udah. Manajer gue kenal sama istrinya Mas Aji, jadi dia udah Ya.
Mbak mau dong Dave main ke podcastnya Mas Aji. Ih beneran mau. Oke. Gitu. Tapi kayaknya mereka tuh selama bulan Ramadan ini pada nggak produksi ya? Produksi kayaknya. Oke. Lu tahu kan? Mas Aji produksinya di MRA? What? Itu di MRA? Iya, Kok settingnya bagus? di ruang meeting. Kok setting kita nggak secakep itu? Cakep setting kita deh. Oh emang sengaja dibedain? Ya iyalah. Walah. Alah. Gampang berarti kalau gitu Mas Aji. Mudah-mudahan tinggal dia mau apa enggak aja. Iya. Eh, gue tuh punya ide ya. Kemarin gue chatting sama temen gue, orang Indonesia tinggal di Singapura. Dia ahli Feng Shui, namanya Sandra. Lu pernah gue kenalin gak sih? Enggak, tapi gue tahu dia. Oke. Kapan-kapan gue undang jadi tamu di duet siaran pagi ya teman-teman mau nggak? Hari Jumat gitu kali ya, biar rileks ya. Kita bisa ngomongin astrologi. Tapi dia nggak bener waktu itu ramalannya. Lu nggak bener gimana? Iya. Jadi dia bilang katanya pokoknya hidup gue itu akan lebih baik di tahun 2023 ya. Heeh. Itu akan lebih baik setelah pokoknya di semester kedua. Oh. Jadi kan semester satu tuh kan gue kacau kan yang wah operasi apa gitu Lo kan ya. ngobrol sama Sandra kapan sih? Kayaknya dia DM Instagram gue. Oh, terus? Heeh, terus dia bilang, dan gue kan orangnya, gue kan, oke, let me tell you, gue tuh nggak keen untuk tarot, feng shui reading, gitu tuh gue nggak keen. Padahal lu dulu Jadi gue bawain acara Feng Shui ya? exactly. Jadi gue makanya setiap kali tarot yuk, oh ini yuk gitu. Itu gue kayak gitu, nggak ingin gue. Nah, terus dia DM gue lah, including melukat gitu gue nggak mau. Hmm. Nggak suka gue. Nah, terus dia DM gue, dia bilang katanya, second half hidup kamu akan membaik, semua akan baik-baik saja, kamu akan mendapatkan keberuntungan, rezeki, apa-apa-apa gitu. Terus, Hmm. somehow gue agak berharap, dan gue nggak sukanya begitu-begitu tuh karena itu tuh. Jadi gue berharap, berekspektasi yang gitu loh. Terus, second half enggak, makin kacau dunia. Tapi lu melakukan apa yang jadi PR lu apa enggak? Dia nggak ngasih PR apa-apa, dia cuma bilang aja bahwa lu tuh akan begini, begitu, begini, begitu, gitu. Oh, ini tuh Feng Shui loh ya, bukan ramalan. Iya, Iya, kan iya, teman-teman gini. feng shui. Ya, ya elah hari gini masih percaya ramalan. Karena menurut gua Iya. Feng Shui itu bukan ramalan nggak sih? Dia membaca Tapi tanda kalau bintang. kalau Jenny itu logis di gue. Hmm. Karena dia Sebenarnya. ngomongnya kan gini selalu. Dia ngomongnya gini. Wait, second half itu akan dikuasai misalnya ya sama CEO yang yang besar adalah CEO macan tutul misalnya gitu ya. Macan tutul itu terhadap macan begini, terhadap ayam tuh begini, 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 begini. Jadi kamu mendingan hati-hati. Lo ngerti gak sih? Jadi Sebetulnya logis gitu. ya cara komunikasinya aja lu lebih kena di Jenny. Iya, iya. Nah, gue tuh sangat yang begitu kalau misalnya gue cuman dibilang lo begini nih, lo begini nih, lo begini nih gitu. Nah, itu gue kayak lo siapa ngomong kayak gitu gitu. Gue ada gitunya. Oh, lu ada penolakan ya. Iya, Lu merasa iya. lu merasa diserang, lu merasa diserang. Mungkin ya, mungkin gue merasa Lu sama diserang atau kayak gue merasa dijudge. AI yang ngomongin AI kemarin. Heeh, heeh, heeh. Tapi kalau AI dia nggak punya akhlak gitu. iya, iya, tapi kalau dia ngomongnya pakai logika gitu ya, di depan tuh teorinya begini, 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 terus kemudian didukung dengan ini, gue dengerin pasti, oh gitu, gitu. Halo, orangnya nonton tuh Sandra. Tenang wet, nggak gue serang deh. Emang siaran kita tuh bye-bye. Lagi pula maksudnya gue kan kemarin chatting sama Sandra. Jangan ngebacain lo, tapi ngebacain orang-orangnya di sini. Astrologi gitu. Ya udah, gue cuman mau bilang aja ya, I'm not easy aja. Nah, oh, Gue gue kepada tuh siapapun kok, San. Gue kepada siapapun. emang. Gini, nanti kita janjian ya, kita janjian kita
Muka wet, kata dia gitu. Kita akan pilih topik ya San ya, hari Jumat. Kita bacain per astrologi aja, astrologi. Jadi bintang ya San. Ya, Mm-mm. ya, ya. Bintang. Jadi teman-teman nanti siap-siap. Jumat ini deh ya, Jumat ini 7.30 kita mau ngomongin astrologi aja ya, sifat astrologi. I like to challenge people. Bintang bukan sio. Gue Mau nge-lag bintang ya. apa sio? Mau bintang apa sio? Gue nggak tahu. Sio kan biasanya kalau Feng Shui. Feng Shui itu Sio. Oh, coba. Mau bintang apa sio? Katanya Sandra naikin bentar, coba ya kita iseng ya. Bisa nggak sih? Nggak bisa loh gue. Gue dari kemarin tuh nggak bisa ngundang orang loh, Wet. Bo. Ah, Jumat aja ya, Bo. Jumat ya. Lu tuh Ya. kalau lu nonton itu gimana caranya sih gue bisa tiba-tiba invite lo? Gue takutnya kemarin sore juga adalah sebuah kesalahan gue. Lu begitu nonton Nggak tahu itu gue. Gue nggak jadi host soalnya. kalian baik dong. Oke, oke. Oh, jangan di-invite lagi di dokter kulit. Oke, Jumat ya, San. Anyway, Hmm. Anyway. iya gitu gue. Enggak. Iwat nggak mudah awkward kok. Iya, Enggak. aku paham kok. Mm-mm. Iya. Cuma gue gitu aja. Kalau enggak aja gue gitu. Sama, gue tiba-tiba beride ini, Iwet. Gue akan nanya sama teman-teman, mau nggak kita membahas ini ya? Nanti gue akan mau janjian. Terinspirasi dari dokumenterinya Oprah yang membahas, Kenapa? pasti kan teman-teman udah lihat tuh beritanya berseliweran. The View Hmm. udah bahas, CBS udah bahas. Jadi kan Oprah itu merilis dokumentari membahas mengenai perjalanannya dia, shame game. Sebagai orang gemuk, dia merasa bahwa Ya, hidupnya dia itu, orang tuh people shame her all her life. Gendut itu harus kurus, gendut itu nggak sehat, gendut itu dipandang sebelah mata. Pokoknya yang gendut itu shame game lah gitu. Orang itu lebih lebih ya, senang sama yang kurus gitu. Dan betapa hal ya, itu tuh tidak menyehatkan. The shame, the ya, guilt of being a fat person, ya, ya. ya, ya. Terinspirasi dari itu, gue kepikiran untuk membahas hal serupa di duet siaran pagi kita. Nah, gue mau nanya sama lo sebelum sebelum kita bahas itu ya. Gue kemarin tuh bukan dapat di timeline gue tuh ada Oprah kenapa-napa. Gue lupa antara disu atau apa karena dia mengendorse cara penurunan berat badan yang tidak legal atau tidak di-approve sama FDA gitu. Iya, iya gara-gara itu. Oh, jadi dia bikin dokumenter. Di dalam dokumenter itu dia memberitahukan beberapa cara untuk dia kurus. Dia bukan memberitahukan, dia itu menceritakan perjalanannya dia Iya, dari iya, cara cara dia pengen kurus tuh caranya ini yang sudah iya, pernah dia lakukan. Sebetulnya she is not endorsing that way, tapi orang iya. menganggap kalau Oprah cerita, gue juga pengen melakukan hal itu gitu. Lalu jadi kasus lah gitu. Hmm. Oh, I see, I see. Nah, terus gimana tuh kelanjutannya? Eh, terus kelanjutan apa nih? Kan tadi lo mau bahas, lo bilang kan? Iya. Nah, tapi I want to take it further. Gue mau tanya dulu sama temen gue namanya Bobo. Karena Bobo itu kan gemuk, sekarang kurus. Udah kurus. Udah kurus. Bobo itu udah hampir turun 20 kilo. Yang, Kan kemarin kan terakhir kan dia cerita dia operasi bariatrik. yes. Nah, gue tuh Terus? mau izin sama dia. Jadi tamu yuk cerita membahas mengenai shame game orang gemuk dan perjalanan Ah, hidup loh. Ya, ah, mau nggak? iya, iya. Karena kan kayak orang gemuk itu memikul beban yang menurut gue lebih berat. Satu, ada stigma yang bilang kalau orang gemuk itu misalnya dia pemalas, Ya, ya kan? gemuk Ada itu orang gemuk yang kemudian dicap bahwa lo pasti makannya berantakan, lo tuh
nggak toto-toto dalam hidup lo gitu Ya. misalnya. Iya, orang gemuk itu pemalas, orang gemuk Ya, itu rakus, orang ya, gemuk itu egois, orang gemuk itu bau, lambat. iya, lambat, ya kan? Ya, Kita mau, ya, ya itu tuh hal-hal yang menyerang mental. Jangan salah, gue dulu gemuk, ya. so I know. Segemuk itu. Gue itu pernah 90, paling gede itu gue hampir 95 ya. Kapan tuh? Momen kapan tuh? Sebelum Kiss. Oh, Huges harusnya ya. Bisa. Menarik tuh bahas sama Huges tuh. Karena kan dia juga apa tuh dia namanya? Kok psikotropika? Psikosomatis ya? Psiko apa sih? Psikologi. Hipnoterapi botak. Iya itu dia. Ya, hipnoterapi apa yang ditreat? Psikologinya kan? Eh, Pakai hipnotis. Psikotropika, lu godek. Sampai pagi. emosi banget. Ya Allah, Mas Gondrong. Gitu ya. Nanti gue colek Boboy ya, biar Boboy cerita ya dari Iya, pengalaman iya, iya. gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Karena buat aku itu juga perjuangan hidup loh. Ya buat teman-teman yang have been battling dengan berat badan seumur hidup. Pasti lo tahu rasanya kayak apa. It's a long life journey, tahu nggak lo? Menurunkan berat badan Ah. itu it's a long life journey. Iya, benar, benar. Setuju gue, setuju gue. Itu tuh menurut gue ya, ketika lo berubah dari gemuk sekali menjadi kurus, itu banyak sekali yang berubah. Itu bukan cuman penurunan berat badan, lifestyle lo berubah, mindset lo berubah. Mm-mm. Lo kadang-kadang malah ketika lo memang berubah bisa drastis, you totally become a different person. Iya, Bener nggak? betul. Ya, eh nggak tahu ya. Gue juga jadi pingin tahu kayak terhadap perilakunya seseorang gitu ya, ketika dia berubah dari gemuk sekali menjadi kurus, apakah kemudian dia punya tendensi untuk selalu proving something, Hmm. overachieving? Hmm. Kata Ramdan, biasanya kalau dari gemuk ke kurus biasanya jadi lebih menyenangkan. Iya, karena mereka kayak lebih Ya, apresiatif terhadap hidup. Jadi kayak lebih more fun to be with. iya, 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 iya. Confidence naik, jadi lebih menyenangkan. Ya, kita save ya bahasan itu ya. Itu Iya. that should be an interesting topic to discuss about. Ya, Oh. Oke, gue mau tanya dong, teman-teman rencana Lebaran kemana nih? eh, lu kemana? Gue kayaknya nggak kemana-mana Lebaran tahun ini. Gue di Jakarta aja ya kayaknya. Ah, oke, Gue oke. kan gue Kristen, gue nggak punya kampung, nggak punya. Nah tahun ini nggak punya rencana buat traveling juga. Ya. Jadi iya kayaknya di Jakarta aja loh. Gue belum tahu sih, tapi nyokap bokap gue itu akan ke Semarang, ke tempat kakak gue. Oh, lo nggak Nah, berencana ikut serta? belum tahu nih gue rencananya gimana. Tapi kalau misalnya, jadi gue cuman hari pertama aja sama bokap nyokap gue, terus mereka hari kedua terbang ke Semarang. Oh, oke. Mm-mm. Gue tuh cuman mikir kalau terbang gitu tuh apa namanya pulangnya susah, penuh di mana-mana. Iya kan, airport penuh, kayak gitu-gitu loh. Iya. Tapi truth be told ya Iwet, kalau boleh jujur ya, ini personal preference. Ya, Gue tuh memang selama bulan puasa, gue menghindari tuh berada di mall, di restoran jam 4 ke atas. iya. Rebutan pasti kan. Oh, gue Bener, nggak bener. suka hiruk pikuk rebutan semua kayak berburu tempat, Ya, berburu makanan, mempersiapkan diri, rame banget. Bukan karena gue tua loh dari dulu.
Iya, 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 setuju. Tapi ya Dave, tahun ini tidak separah tahun-tahun sebelumnya loh. Aku baca tuh di Twitter juga orang Iya, diskusinya begitu. Itu kenapa iya. ya? What? Gue nggak Kenapa? tahu. Jadi gue nggak tahu. Kayaknya tahun lalu tuh lumayan masih begitu karena orang-orang ngerasa bahwa kan sebelum-sebelumnya nggak bisa buka puasa bersama karena masih pandemi segala macem gitu. Nah, tahun lalu tuh memang masih lumayan penuh, tapi tahun ini tuh gue ngerasa bahwa kayak kemarin gitu ya, gue buka puasa, gue ngebuk tempat tuh lebih mudah. Kalau zaman dulu kan susah banget, Hmm. ya kan? Terus abis itu pas gue kesana pun juga gue ngeliat masih ada beberapa tempat yang kosong, Oh. gitu. Tapi gue nggak tahu ya, apakah mungkin karena memang pilihan tempat gue itu masih tempat baru. Gue tuh kemarin ke SCBD Park. Lu udah pernah belum ke sana? SCBD Park. Di mana Ya, ya itu? SCBD Park tuh yang di dulu areanya Cafe Tenda Semanggi. Remember? Cafe Tenda Semanggi itu di mana ya, Om? Yang gue timpuk pakai tusuk gigi, kotak tusuk gigi. Nakal. Nakal. Itu nih. Oh, itu sekarang jadi SCBD Park. Iya, bagus deh. Jadi kayak kayak area Clarke Quay di Singapura. Jadi isinya itu restoran-restoran gitu. Lagu lu Clarky. Bandingin aja kayak Balai Air. Balai Air. Lu udah terlanjur Beda, jadi Kak. kata Beda. kayak Balai Air. Kalau Balai Air tuh kagak ada gedung-gedung tinggi. Ini ada gedung-gedung tingginya. Banyak lampu. Oh, oh kayak Clarky, Clarky. Ya, kayak Clarke Quay gitu tapi nggak ada sungainya. Di situ, Bo, menarik deh. Jadi restoran-restorannya itu tuh selain Korean food lumayan banyak. Karena kan dulu Mister Park terkenal sekali di situ kan. Who is Mr. Park? The Korean restaurant, the Biasa barbecue aja muka Korean. lu tuh nggak usah merendahkan gue karena gue nggak tahu who the F is Mr. Park. The Korean restaurant. I don't eat Korean food. I don't do Mr. Park. I do Mrs. Park. Iya, jadi di situ ada restoran fine dining, terus ada kayak kafe-kafe kecil yang jualan kopi. Ada satu gue pingin mampir kemarin. Jadi dia kayak coffee shop, tapi dia jualannya cuma matcha. Bukan coffee shop dong. Itu namanya matcha shop. Iya boleh. Iya, iya ngerti gue. Gue Gimana salah. logikanya? Iya, Coffee iya shop maaf. itu adalah it's a shop because you want to sell coffee. Kalau coffee shop tapi dia cuma jualan matcha, it's a matcha shop. Itu sama kayak temen gue di GBK. Saya lagi puasa loh, ya mulai marah, emosi. Itu sama kayak temen gue. Zaman gue siaran sore di GBK ngajakin gue jajan. Bang Somai, Bang Somai. Somai ini ya seporsi. Pare semua ya. Gue gini. Nah ini lu salah. Di Abang Somai, lu beli siomay satu porsi, pare Iya, semua. Gimana iya, Somai? iya, iya. Iya. Jadi gimana cara ngomongnya baiknya tuh kalau kayak gitu Mas Dev? Coba aku ngikut aja deh sama Mas Dev sekarang deh. Gimana tuh? Ya. Daripada saya gila bebantahan masalah beginian, udah saya ikut aja deh. Gimana? Sebelum saya lanjutin nih cerita saya soal SCBD Park, coba. Iya, SCBD Park, SCBD Park, SCBD Park. Iya. Jadi lucu deh. Lo bayangin gini ya, si matcha shop ini bentuknya tuh memang cuman putih memanjang gitu. Jadi cuman meja panjang sama kursi-kursi di depan mejanya. Terus dia cuman jualan matcha. Terus warnanya tuh clean putih semua. Si barista or whatever lah namanya itu tuh cuman yang pakai baju hitam-hitam gitu. Jadi kontras. Terus mereka bikin matcha, bikin matchanya tuh yang pakai apa namanya kayak sikat itu loh, kayak pakai brush itu. Oh. Heeh. Terus Oh. ada latte-nya, ada matcha biasa. Gue pengen mampir, cuman kemarin gue nggak ke situ, jadi gue nggak lihat gitu. Iya, sama seperti matcha shop di Tokyo gitu katanya. Iya, ini Oh, ada pertanyaan. Kalau lontong balap tuh siapa yang menang ya kira-kira ya? Tahu lo makanan lontong balap? lontong aja pastikan.
Iya. Nah, ada nih lagi diet karbo, mau pesen lontong balap, nggak usah pakai lontongnya ya, Mas. Jadi lu cuma dapat balapnya aja. Kata abangnya gini, boleh? Satu, dua, tiga, go! Gitu. Karena basically lontong balap cuma lontong sama bumbu kacang. Ya apa yang lo makan? Oh, lontong balap tuh lontong sama bumbu kacang. Kalau lu cuman mau Ya apa yang lo makan ya? Aduh Tuhan Yesus, ampun deh, bego-bego banget sih. Bodoh banget nih. Oke, back to the discussion. Jadi rupanya kalau kata teman-teman Iwet, sepinya bulan puasa saat berbuka ini karena adalah tanda bahwa ekonomi agak sedikit lagi turun. Is it? Gue nggak tahu sih itu. Mungkin juga ya. Mungkin juga. Ada yang bilang capek banget sama om-om berdua ini. Gue tuh jadi penasaran abis ini gue mau Google apaan sih lontong balap? Apa bener lontong pakai bumbu kacang? Soalnya gue Beneran. suka bumbu kacang. Ternyata, ternyata lontong balap ada togenya sama bumbunya. Oh kayak apa Bogor tuh kayak Iya iya. Bukan laksa Bogor, bukan. Eh, iya iya, gue tahu maksud lo. Iya, cuman iya. toge goreng.